Wassalatu wassalam. Suaranya hilang ya? Apa di tempat saya? Nggak muncul suaranya Bu Indah. Mungkin headsetnya kayak. Bu Indah, ini Bu Indah. Ya, mohon maaf. Ganti aja Pak, saya Pak. jadi MC. Terkeluar Pak. Bu Indah yang paparan. Maaf. Iya, apakah jaringan saya buruk di sana, J? Putus-putuskah suara saya, Pak? Sudah Iya. pindah, dikit jelas. Ayo Bu Indah, jelas Bu Indah. J, mohon maaf Bapak Ibu, suaranya terputus-putus, kemudian saya terlempar. Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak dan Ibu Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Rektor 3. Yang terhormat Bapak Direktur DRPM, Bapak Kabid Riset, dan Bapak Kabid Abdimas, serta Ibu Kasih Riset dan Inovasi. Serta yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, Sekprodi, maupun dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Syukur Alhamdulillah pada hari ini, Jumat 11 November 2022, kita semua dapat berkumpul dalam ruang Zoom ini untuk mengikuti acara sosialisasi hibah internal institusi 2022-2023. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, adapun yang perlu saya sampaikan mengenai acara hari ini adalah sebagai berikut. Akan diawali oleh sambutan yang disampaikan oleh Bapak Direktur DRPM, yaitu Bapak Dr. Sigit Hermawan, yang kemudian dilanjutkan sambutan sekaligus membuka acara ini oleh Ibu Wakil Rektor 1, Dr. Hana Cahyuni. Kemudian masuk ke dalam acara inti adalah pemaparan hibah riset internal oleh Kabid Riset, yaitu Bapak Mulyadi STMT, dan kemudian dilanjutkan pemaparan hibah Abdimas internal oleh Kabid Abdimas Bapak Rohman Dijaya, Eskom Mkom. Dan setelah itu akan dilanjutkan pada sesi tanya jawab dan diskusi. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita simak sambutan dari Direktur DRPM, Bapak Dr. Sigit Hermawan SE MSI. Kepada Bapak Direktur, kami persilahkan. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Bu Hana Caturwahyuni selaku Wakil Rektor 1, Bapak Pak Mulyadi, Pak Rohman, Kabid Riset dan Abdimas, dan juga Ibu-Ibu Kasih di DRPM, dan juga Bapak Ibu semuanya dosen tetap di Unsida. Alhamdulillah syukurillah kita bisa ketemu di Zoom kita kali ini di kick off pengusulan usulan riset dan juga Abdimas serta inovasi hilirisasi di Unsida. Bagi semuanya, ada beberapa yang kami sampaikan bahwa untuk tahun ini kami di RPM mencoba mensinkronisasikan beberapa hal ini. Yang pertama adalah kita sinkronkan dengan usulan risetmu ya ini bagi semuanya.
Di kampus lain, saya kemarin mengikuti risetmu itu enggak seperti kita ini gitu ya, sehingga harus banyak yang dibongkar-bongkar gitu ya. Kalau di kita alhamdulillah bisa kita sinkronkan dengan risetmu, sehingga yang nanti semuanya sudah mendapatkan risetmu, baik itu yang riset maupun juga Abdimas, tidak diperbolehkan lagi mengusulkan di skema yang sama. Gitu ya ini Bapak semuanya. Ini yang pertama ya, kita sinkronkan. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan ada pengumuman siapa saja yang berhasil lolos di risetmu. Nah, Bapak semuanya yang kedua, nanti yang nggak lolos di risetmu bisa proposalnya bisa diusulkan di internal ya Bapak semuanya ini. Yang kedua Bapak semuanya, kami di DRPM mencoba untuk mensinkronkan tiga jenis hibah ini ya. Hibah pertama riset, kemudian kedua Abdimas, ketiga inovasi hilirisasi. Jadi kalau yang tahun lalu itu berbeda, sekarang kami dalam jadwal yang bersamaan, sehingga nanti bisa dalam waktu yang bersamaan gitu ya ini semua selama 5 atau 6 bulan. Nah, kemudian berikutnya juga kami mensinkronkan dengan beberapa riset penugasan Bapak Ibu semuanya ini. Ada penugasan luar negeri, ada riset kerjasama luar negeri, riset kerjasama dalam negeri, baik itu lembaga maupun juga individual, kami sinkronkan dalam satu waktu ini, dalam satu bukunya sama, panduannya sama. Dalam arti dalam waktu ini nanti akan banyak skema yang akan ada di situ. Ini juga baik penugasan individu, baik penugasan yang lembaga ini untuk yang mau akreditasi ataupun juga lembaga yang belum pernah mendapatkan hibah penugasan. Kami berikan seperti itu ya ini Bapak semuanya. Nah, nanti semuanya kami berharap saudara akan lebih semangat lagi untuk bisa memberikan usulan-usulan yang ada ini. Bapak semuanya harapannya nanti semua bisa mengusulkan dengan berbagai hal yang sifatnya adalah sesuai dengan skemanya. Ada dasar, terapan, pengembangan, dan juga inovasi hilirisasi. Nah, Bapak semuanya, berikutnya yang penting lagi untuk Bapak semuanya adalah yang belum jadi roadmap-nya, roadmap riset maupun Abdimas, mohon segera diselesaikan. Karena nanti di proposal itu harus melampirkan roadmap-nya. Ya ini baik roadmap ketua maupun anggota. Jadi Bapak semuanya harus bisa menyelesaikan roadmap sehingga nanti bisa memasukkan proposal mengikuti kegiatan hibah internal ini. Ya ini semua. Jadi nanti fakultas akan mengupload, prodi mengupload, Bapak Ibu mengupload juga, melampirkan di proposal dan juga menguploadnya di Siranosi atau APRA yang lamanya ini semuanya. Bapak semuanya itu saja dari saya, nanti secara bergantian Pak Mulyadi sama Pak Rohman serta teman-teman di DRPM, Bu Indah, Bu Rahmania, Bu dia akan membantu melancarkan kegiatan ini ya. Bu Ana, terima kasih atas waktunya, mau untuk bisa memberikan sambutan juga membuka kegiatan ini ya, kick off babak pertama, kick off untuk penyusunan hibah ini. Karena kick off nanti Bu Ana akan menyepak bolanya tadi itu ya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sigit atas sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ibu Wakil Rektor 1, Dr. Hana Catur Wahyuni STMT. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar nggih, Bapak Ibu? Pun jelas. Ampun, Ampun. benar.
Laring. karena khawatir internetnya putus nyambung. Yang terhormat Pak Sigit selaku Direktur DRPM beserta teman-teman di lingkungan DRPM, yang terhormat Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, Sekprodi, dan Bapak Ibu dosen yang kami banggakan di pagi hari ini. Terima kasih sekali sudah berkenan untuk mengikuti kick-off dari pelaksanaan hibah internal untuk riset dan pengabdian masyarakat. Semoga kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat dan manfaatnya maksimal untuk kepentingan kita selaku pribadi, seorang dosen maupun selaku institusi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang kita banggakan dan harus kita jaga selalu keberlanjutannya. Bapak Ibu semuanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Kegiatan hibah internal ini merupakan satu kegiatan yang sebenarnya menjadi rutinitas kita dalam melakukan riset dan abdimas, di mana UMSIDA memberikan fasilitas kepada kita semua sebagai dosen untuk bisa berkarya, untuk bisa produktif, menghasilkan luaran-luaran melalui bidang riset dan pengabdian masyarakat yang itu nanti bisa dimanfaatkan baik sebagai materi pembelajaran sehingga meningkatkan kompetensi mahasiswa kita, ataupun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas yang ada di wilayah sekitar kita. Bapak Ibu, ada beberapa hal karena saat ini saya sedang di salah satu lokasi yang kebetulan mengikuti kegiatan terkait dengan LAM teknik, dan banyak hal yang sepertinya untuk saya perlu sampaikan di forum ini agar kegiatan ini bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk kepentingan kita, baik itu terutama untuk fungsi akreditasi. Bapak Ibu, tadi Pak Sigit mengaitkan terkait dengan roadmap. Sebelum saya membuka semuanya ya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan roadmap, kita nanti akan ada di sistem itu roadmap sehingga tidak memungkinkan dosen yang belum mempunyai roadmap itu untuk melakukan unggah proposal. Bapak Ibu, lebih dari itu, nyulung panjenengan semua, kita semua memahami roadmap kita masing-masing. Sehingga roadmap yang diunggah tidak sekedar hanya mengunggah saja, memenuhi kewajiban administrasi, tetapi kita benar-benar paham ilmu kita ada di poin mana dalam roadmap itu. Sehingga pada saatnya nanti apa yang kita hasilkan itu benar-benar bisa kita manfaatkan, baik itu untuk jabatan fungsional kita ataupun untuk akreditasi prodi maupun institusi. Itu kami sangat berharap saat ini tidak hanya kita sekedar unggah, sekali lagi agar bisa nanti divalidasi oleh fakultas, divalidasi oleh DRPM, tetapi kita tidak paham makna dari apa yang kita tulis dalam roadmap itu. Dan yang kedua, mohon saat ini sampai ke depan roadmap itu benar-benar menjadi pegangan utama. Jangan kita menjadi dosen yang nanti akan melakukan riset dan abdimas sebagai kutu loncat. Hari ini apa, besok apa, nanti ke depan apa. Monggo tema ataupun objeknya berbagai macam, tetapi pegangan kita tetap pada roadmap tersebut, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah proses untuk meningkatkan kualitas dari hasil kita, sehingga nanti akan lebih bermanfaat. Yang kedua, mohon riset ini benar-benar direncanakan dengan baik. Kami, kebetulan saya juga mengikuti reviewer internal, sehingga seringkali pada saat kita monef ini ya, monef di tengah-tengah itu ya, monef di tengah-tengah itu seringkali hanya disajikan hasil kegiatan, tetapi luarannya belum atau masih dalam bentuk draft. Bapak Ibu, memang mungkin punishment-nya tidak seberapa, tetapi nyuwun tulung kita berkomitmen untuk melakukan riset ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dengan salah satu indikatornya pada saat kita monef di tengah, monef kegiatan, itu sudah masuk, luaran itu sudah pada tahap
submit. Sehingga kami berharap pada saat nanti laporan akhir sudah accepted atau sudah publish, terutama yang untuk jurnal. Karena selama ini kami mengetahui bahwa biasanya ketika laporan itu untuk jurnal itu baru diberikan dalam bentuk draft. Kadang-kadang draft aja baru dalam bentuk judulnya. Nah, mohon sekali karena ini untuk kepentingan kita bersama Bapak Ibu, baik ini harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Perencanaan riset itu benar-benar dilakukan di awal sehingga kita tahu kapan kita harus submit, kemana, tentang apa, kapan bagaimana kondisi jurnal yang akan kita tuju. Apakah lama, apakah sebentar, itu sudah direncanakan di awal. Jangan dilakukan by accident, karena sudah dikejar-kejar, akhirnya saat ketemu nih jurnal, nanti kita unggah. Nah, mohon Bapak Ibu, perencanaan ini benar-benar diperhitungkan, karena saat ini kita tidak bisa melakukan sekedarnya, tetapi harus serba diperhitungkan agar semuanya bisa memberikan hasil yang sesuai dengan kita harapkan. Terakhir kami berharap nanti tema atau judul yang Bapak Ibu usung itu benar-benar berbasis pada masalah sehingga hasil penelitian dan riset itu benar-benar bisa dimanfaatkan. Beberapa kali saya masih melihat masalah-masalah yang diambil itu adalah masalah-masalah yang sebenarnya tidak bermasalah, sekedar dimasalah-masalahkan seperti itu. Nah, sehingga itu juga akan pengaruh pada tingkat penerimaan jurnal terhadap artikel kita, berpengaruh pada hasil riset kita yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, mohon semuanya benar-benar diangkat dari kondisi yang ada, permasalahan yang ada, dilakukan sesuai dengan metodologi ilmiah yang memang itu sudah kita pahami bersama, sesuai dengan keilmuan kita, dan mohon melibatkan teman-teman dosen lain yang itu lintas ilmu, lintas kepakaran, tetapi memang masih berkontribusi, masih berhubungan dengan riset kita. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ini kita buka dan kita akan lakukan proses-proses berikutnya ke submit, ke submit proposal, dan ke yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Hana atas sambutan dan pembukaan acaranya. Dan kini kita memasuki acara inti hari ini adalah pemaparan hibah riset internal institusi yang akan dimulai dan dipaparkan oleh Bapak Kabid Riset dan Inovasi, yaitu Bapak Mulyadi STMT. Kepada Bapak Mulyadi dipersilakan. Terima kasih Bu Indah, izin share dulu. Pak sudah tampak Bapak Ibu? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Warek 1 Dr. Hansatur Wahyuni STMT. Dan saya hormati Bapak Direktur DRPM, Bapak Dr. Sigit Heramawan MSI, serta rekan-rekan DRPM dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Izinkan untuk sesi ini saya akan menyampaikan sosialisasi pelaksanaan hibah riset pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan hilirisasi yang di launching saat ini juga seperti itu. Jadi untuk alhamdulillah untuk skema hibah riset institusi memang ada beberapa perubahan dan juga ada tambahan seperti itu. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar seperti itu. Jadi yang ada dua skema hibah dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dibagi menjadi dua, yaitu skema kompetitif yang dikompetisikan, kemudian ada skema penugasan seperti itu. Jadi ada dua model itu seperti itu.
Kemudian yang di skema kompetitif, kalau yang khusus yang riset gitu, ini ada riset dasar institusi, kemudian ada riset terapan institusi, kemudian riset pengembangan institusi, dan riset al-Islam dan kemuhammadiyahan. Jadi ada 4 gerbong itu nanti yang dikompetisikan seperti itu. Kemudian yang di penugasan ini terbagi menjadi 3, kemudian juga ada subbagiannya seperti itu. Ada riset kerjasama luar negeri, kemudian riset desa mitra, kemudian riset kerjasama dalam negeri. Untuk yang riset kerjasama luar negeri ini terbagi menjadi 2. Jadi ada riset kerjasama luar negeri individu, jadi pengajuannya individu per individu dosen seperti itu. Kemudian ada riset kerjasama luar negeri itu lembaga yang mana melalui fakultas seperti itu, fakultas yang mengajukan. Kemudian yang riset ini, yang riset kerjasama dalam negeri, sebenarnya ini juga ada riset kerjasama dalam negeri individu, cuma di cancel seperti itu. Jadi yang ada untuk kerjasama dalam negeri adalah riset kerjasama dalam negeri lembaga. Mungkin nanti ini untuk sesi ini juga saya sampaikan, mungkin nanti juga ada yang di jam 1 itu ada undangan khusus yang sifatnya penugasan. Jadi prodi khusus mungkin fakultas yang nantinya ada sesi untuk skema penugasan ini seperti itu. Memang yang terbaru dari tambahan ini adalah desa mitra. Jadi desa mitra, kemudian yang individu luar negeri sama individu luar negeri. Dua itu untuk tambahan yang ada di riset. Kemudian untuk masing-masing skema kalau yang di riset dasar institusi, jadi dari tujuan, kemudian keluaran, kriteria, dan pendanaan. Jadi alhamdulillah pada saat ini masih kita itu mendanai maksimal 10 juta seperti itu. Kemudian untuk tujuan risetnya adalah meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di perguruan tinggi pada pengukuran TKT 1 sampai 3. Yang mana nanti TKT bisa Bapak Ibu cek sendiri TKT 1 sampai 9 itu seperti apa. Memang di riset dasar institusi ini diperuntukkan bagi yang peneliti pemula seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah mahir, yang sudah berulang-ulang dapat di dasar itu, ya silakan naik ke institusi atau ke pengembangan seperti itu. Kemudian meningkatkan mutu dan kompetisi peneliti dalam melakukan penelitian dasar di perguruan tinggi, kemudian meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas. Tentunya yang berkualitas dalam ini adalah yang sesuai dengan yang di luaran riset dasar institusi adalah jurnal yang terakreditasi di Sinta 3 non internal seperti itu. Kemudian memang dari riset dasar ini untuk luarannya itu yang harus dipenuhi ada 3 gitu. Jadi artikel, kemudian artikel proceeding seminar nasional internal senara 2. Nanti kita juga mengatakan di senara 2. Jadi Bapak Ibu untuk yang publikasi seminar tidak usah ikut di luar, tetapi ikut yang internal yang di senara sendiri seperti itu. Kemudian untuk KI itu harus beda, yang di KI-kan itu harus beda dengan poin 1 dan poin 2 seperti itu. Kemudian untuk kriteria pengusulnya, jadi ini yang perlu dipahami. Jadi untuk ketua pengusul pendidikan minimal S2 dengan status minimal tenaga pengajar ber-NIDN. Jadi memang dikhususkan untuk yang pemula, diarahkan ke riset dasar. Kemudian ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA. Di sini tidak menyebutkan entah itu SINTA 1 atau 6 dan sebagainya. Sementing terakreditasi SINTA seperti itu. Atau sebagai peneliti pertama di proceeding seminar nasional. Kemudian anggota pengusulnya 2 orang. Gitu. Jadi anggota peneliti boleh dari unsur yang sama atau beda home-base. Jadi kalau bisa memang beda home-base ya, seperti itu. Kemudian melibatkan 1 sampai 2 mahasiswa. Jadi minimal semester 5. Jadi harapannya memang untuk melibatkan ini membantu mahasiswa untuk memperingan mungkin biaya kalau dia itu mengerjakan tugas akhir seperti itu. Jadi bisa diikutkan di penelitian Bapak Ibu. Gitu. Kemudian yang di riset terapan institusi ini untuk TKT-nya
bisa Bapak Ibu lihat di layar. Jadi TKT-nya itu 4 sampai 6 gitu. Kemudian untuk luarannya di sini, jadi luarannya adalah artikel di jurnal akreditasi Sinta 3 non internal itu. Kemudian untuk prosedingnya harus ikut di Senara 2 nantinya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah bedanya dengan yang dasar. Kalau yang diterapkan ini harus ada prototip atau naskah kebijakan seperti itu. Kemudian untuk kriteria pengusulnya S2, kemudian harus mempunyai jabatan fungsional AA minimal ya. Kalau yang katakanlah yang lektor ya boleh apa gitu ya. Kemudian untuk pengusul memiliki rekam jejak di artikel jurnal nasional minimal terakreditasi Sinta 3. Jadi sudah ada perbedaan dari yang dasar tadi, tidak menentukan Sintanya berapa. Penting terindeks Sinta. Kalau yang ini harus Sinta 3. Kemudian sebagai penulis pertama di proceeding seminar nasional. Anggota pengusul 2 orang, sama harus beda home base, melibatkan 1 sampai 2 orang mahasiswa. Terus untuk yang di pengembangan ini, kalau yang di pengembangan ini untuk TKT-nya yang membedakan adalah 7 sampai 9. Memang ini agak lumayan berat untuk TKT 7 sampai 9 seperti itu. Ini sudah harus ada produknya seperti itu. Kalau dilihat dari luarnya, ini artikel jurnal terakreditasi 3 non internal. Kemudian buku hasil penelitian ber-ISBN atau proceeding Senara. Itu ada 2 pilihan kalau yang di pengembangan. Jadi pilih untuk membuat buku atau ikut Senara. Kemudian harus ada produknya, produk industri atau produk kebijakan. Kalau yang saintek tentunya mengarahnya ke produk industri ya. Kalau yang di sosial humaniora ke produk kebijakan seperti itu. Kemudian untuk kriteria pengusulnya ini ada kenaikan. Jadi untuk pengusulnya berpendidikan S2 atau S3 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor gitu. Jadi memang ini sudah peneliti yang agak lumayan untuk mungkin pengalamannya sudah di dasar diterapkan, kemudian ini dikembangkan. Mungkin hasil-hasil dari yang lalu itu bisa dikembangkan di pengembangan institusi seperti itu. Kemudian ketua pengusulnya memiliki rekam jejak publikasi minimal 1 artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 gitu. Kemudian sebagai penulis pertama atau proceeding seminar internasional. Jadi syaratnya lumayan memberatkan. Jadi anggota pengusul 2 orang. Jadi salah satu anggota pengusul minimal lektor, salah satunya. Kemudian salah satunya AA boleh. Katakanlah tenaga pendidikan juga boleh ya. Kemudian anggota peneliti boleh dari unsur yang sama atau beda humpis, melibatkan 1 sampai dengan 2 mahasiswa diikutkan dalam penelitian. Terus yang ini untuk yang riset al-Islam dan kemuhammadiyahan institusi, memang ini gerbongnya khusus orang-orang AIK seperti dosen-dosen AIK. Jadi silakan pilih ke sini. Soalnya apa? Yang di sini ini masuk semuanya dari riset dasar, kemudian riset terapan, kemudian dari riset pengembangan. Jadi nanti mengusulkannya melalui skema riset al-Islam dan kemuhammadiyahan khusus dosen AIK. Terus TKT-nya kalau di sini dilihat di TKT 1 sampai 9, jadi mencakup semuanya seperti itu. Kemudian luaran yang diminta untuk AIK adalah artikel di jurnal artikel akreditasi Sinta 3, kemudian buku ajar atau buku hasil penelitian ber-ISBN atau artikel di proceeding nasional internal UNSIDA Senara. Kemudian kekayaan intelektual berdasarkan hasil penelitian yang beda dengan poin 1 dan poin 2. Terus untuk kriteria pengusulnya, di ketua pengusul berpendidikan S2 atau S3, dosen tetap AIK dengan jabatan fungsional asisten ahli, lektor kepala, guru besar, tenaga pengajar atau calon dosen tetap AIK. Jadi kalau di sini calon dosen tetap AIK tentunya masuknya yang ke dasar ya, ke dasar seperti itu. Kemudian ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 1 artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 sebagai penulis pertama atau proceeding seminar nasional. Kemudian untuk anggota pengusul 2 orang, salah satu anggota pengusulnya beda home base, melibatkan 1 sampai dengan 2 mahasiswa. Terus untuk
Ini juga saya singgung, nanti mungkin lebih detailnya mungkin yang di jam 1 seperti itu, cuman tetap saya sampaikan seperti itu. Jadi alhamdulillah jadi Umsida itu apa ya, untuk pendanaan riset itu kalau dibandingkan dengan yang lain itu sudah lumayan bagus gitu ya. Jadi bisa mendanai sebegitu besarnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di skema penugasan ini ada riset kerjasama luar negeri. Jadi dananya itu individu, dananya itu adalah 25 juta, kemudian untuk lama waktunya adalah 6 bulan, untuk lama waktu apa namanya penelitiannya sama, rata-rata sama karena ini kan untuk pelaksanaannya bersamaan seperti itu. Kemudian terus mungkin di kriteria pengusulnya, jadi ketua pengusul berpendidikan minimal S3, AA atau S2 lektor dan pre-IDN, memiliki rekam jejak di artikel jurnal internasional, bereputasi sebagai first author, anggota pengusul 2 orang, berbeda home base dengan ketua pengusul dan 1 dosen peneliti mitra luar negeri. Jadi ini harus ada mitra luar negerinya untuk joint riset luar negeri, gitu ya. Kemudian anggota dosen mitra luar negeri minimal berpendidikan S3, perguruan tinggi mitra luar negeri termasuk dalam GS 1000. Gitu. Kalau GS 100 ada GS 500, kemudian GS 1000. Jadi kenapa sih kok harus di GS 1000 biar mudah mencari mitranya seperti itu, biar tidak terlalu kesulitan. Kemudian melibatkan 1-2 mahasiswa. Kemudian melampirkan surat kesediaan sebagai mitra peneliti luar negeri didukung dengan bukti resume atau chat atau email. Jadi maksudnya ini harus ada ini. Kenapa seperti itu? Jadi memang takutnya itu cuma dicomot saja, tidak ada konfirmasi sama sekali, dipakai saja namanya. Gitu. Kalau dengan adanya ini ada di Zoom-nya seperti itu, ada di untuk WA-nya atau email-nya untuk membuat persetujuan sebagai anggota. Kemudian untuk pembagian tugasnya, jadi ide riset berasal dari peneliti pengusul, kemudian semua materi proposal mulai dari pendahuluan, teori, metode berasal dari peneliti pengusul. Mungkin nanti lebih detailnya ini bisa dibaca di buku panduan yang akan kami share gitu. Kemudian peneliti mitra dapat memberikan usulan perbaikan proposal yang sesuai yang disusun oleh peneliti pengusul, pengambilan dan pengolahan data dilakukan oleh peneliti pengusul, analisis data, pembahasan dan kesimpulan dilakukan bersama-sama antara peneliti pengusul dan peneliti mitra. Penyusunan artikel publikasi ilmiah dilakukan oleh peneliti pengusul. Peneliti mitra mereview artikel tersebut. Jadi untuk artikelnya dibantu atau direview oleh anggota mitra luar negeri. Peneliti pengusul melakukan submit pada jurnal yang dituju dengan nama pengusul sebagai first author dan dan peneliti luar negeri sebagai corresponding author dan anggota pengusul dari Umsida sebagai penulis ketiga. Memang di sini yang perlu diperhatikan adalah di saat sebagai author dan corresponding author. Biasanya ada centang bintangnya itu ya. Jadi dipastikan bahwa centang bintangnya itu ada di anggota peneliti luar negerinya seperti itu namanya. Terus untuk luaran di kerjasama luar negeri adalah artikel jurnal bereputasi, jurnal internasional bereputasi I2. Kemudian kekayaan intelektual berdasarkan penelitian hak cipta. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya, jadi seluruh komunikasi pelaksanaan riset kerjasama luar negeri itu dilakukan melalui daring. Jadi tidak perlu berkunjung ke luar negeri. Jadi untuk anggaran 25 juta itu khusus untuk merisetnya. Kemudian kalau saatnya kurang mungkin bisa melalui P3I untuk biaya publikasinya seperti itu. Jadi tidak ke luar negeri. Terus untuk riset kerjasama luar negeri yang lembaga, kalau yang lembaga itu kan fakultas melibatkan beberapa prodi seperti itu. Jadi fakultas mungkin FRIS, jadi prodi mana saja yang diikutkan untuk bermitra dengan melakukan penelitian dengan luar negeri gitu. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dengan mitra dosen luar negeri, meningkatkan kerjasama nasional di bidang penelitian, meningkatkan publikasi ilmiah, bereputasi internasional, bermitra dengan dosen luar negeri. Ini tujuannya nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri seperti itu. Kemudian untuk luarannya ini memang beda dari yang individu, dari yang lembaga ini luarannya juga beda. Kenapa beda? Karena ini anggarannya juga beda, 50 juta gitu. Kemudian untuk luarannya artikel di jurnal internasional bereputasi
harus Q2, kemudian buku monograf ber-ISBN, MOU atau MOA dengan perguruan tinggi luar negeri, kekayaan intelektual berdasarkan hasil penelitian atau hak cipta. Ya. Kemudian untuk kriteria pengusulnya yang tak jauh beda dengan yang individu seperti itu. Jadi ketua pengusulnya harus sudah S2, S3 atau S2 lektor. Kemudian anggotanya ini 3 orang, kalau yang tadi adalah cuma 2 saat. Kemudian kalau yang ini ada anggota pengusul 3 orang dari prodi yang berbeda dengan notis ketua pengusul. Jadi prodi yang berbeda di dalam satu fakultas gitu kan, fakultas A yang ditunjuk itu, maka untuk prodinya ya dari fakultas itu, tidak boleh keluar dari fakultas itu sendiri gitu. Kemudian perguruan tinggi bermitra di luar negeri termasuk dalam IS 1000 gitu, melibatkan 2 orang melampirkan menampilkan surat kesediaan sebagai mitra peneliti luar negeri didukung dengan bukti Zoom, chat atau email. Pembagian tugas kalau yang untuk lembaga ini harus ada kesepakatan dulu antara mitra gitu. Ya. Jadi karena ini melibatkan lembaga seperti itu. Kemudian di pelaksanaannya seluruh komunikasi pada riset kerjasama luar negeri dilakukan melalui Zoom, email, WhatsApp dan email dan lain-lain. Terus untuk riset kerjasama dalam negeri lembaga. Jadi kalau yang lembaga ini untuk saat ini sudah sampai saat ini sudah kita itu sudah melakukan 2 kali kalau nggak salah itu dengan UMY sama UMS gitu. Kalau yang sekarang ini UMY masih jalan. Kalau yang UMS itu sudah yang lalu seperti itu. Kemudian untuk luarannya ini sama-sama 50 jutanya dalam negeri, luar negeri tadi 50 juta, yang dalam negeri juga 50 juta. Kemudian luarannya artikel di Jurnal Internasional Akreditasi I3 agak menurun itu. Kemudian buku monograf ISBN, prototipe atau naskah kebijakan, MOU dan MOA dengan perguruan tinggi dalam negeri. Jadi untuk teknisnya kalau di dalam negeri ini juga juga boleh berkunjung gitu ya, kalau dekat. Tapi kalau jauh ya cukup melalui Zoom, email, WhatsApp dan email dan lain-lain gitu. Terus untuk kriteria pengusulnya harus S3 minimal AA atau S2 lektor, memiliki jejak publikasi minimal 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi INTA 2 sebagai first author, gitu, proceeding seminar nasional terregulasi. Anggota pengusul 2 orang memiliki jurnal AA dengan salah satu anggota beda bis melibatkan 1 sampai dengan 2 orang. Pembagian tugasnya, jadi ini juga, sebenarnya juga dari kesepakatan dalamnya. Jadi sebenarnya harus ada komunikasi awal dulu antara lembaganya seperti apa, seperti itu. Jadi ide riset berasal dari peneliti pengusul, semua materi proposal mulai dari pendahuluan teori sampai metode berasal dari peneliti pengusul dan peneliti mitra. Jadi bersama-sama menyusun proposalnya ini. Gitu. Pengambilannya dan pengolahan data dilakukan oleh peneliti pengusul dan peneliti mitra. Analisis data, pembahasan kesimpulan dilakukan oleh peneliti pengusul dan peneliti mitra. Penyusunan artikel publikasi ilmiah dilakukan oleh peneliti pengusul. Peneliti mitra mereview artikel tersebut, peneliti pengusul melakukan submit pada jurnal yang dituju dengan nama ketua peneliti pengusul sebagai first author dan anggota peneliti luar dalam negeri ini sebenarnya sebagai corresponding author dan anggota pengusul dari sebagai penulis dan ketiga. Terus untuk riset desa mitra, jadi ini memang baru gitu ya. Jadi sebenarnya Musida ini ingin berkontribusi untuk meningkatkan, mempunyai desa binaan seperti itu. Jadi kita itu berkontribusi melalui riset. Jadi memang untuk saat ini kita coba untuk melakukan ini itu seperti itu. Jadi untuk tujuan riset desa mitranya adalah memecahkan masalah dihadapi oleh masyarakat, meningkatkan partisipasi di UMSIDA dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan layanan yang diberikan UMSIDA untuk masyarakat, meningkatkan kemampuan dosen atau peneliti yang ada di pusat studi dalam penelitian yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi riset desa mitra ini nanti penunjukannya adalah ke pusat studi seperti itu. Kemudian untuk kriteria pengusul, kedua pengusul adalah ketua pusat studi sesuai SK Rektor, anggota pengusul ditentukan oleh ketua pusat studi. Tema riset desa mitra ditentukan oleh universitas atau DRBM, melibatkan 1 sampai dengan 2 mahasiswa.
Bupis Ketua Pengusul. Jadi untuk anggaran Desa Mitra ini 15 juta. Jadi untuk tahun ini mengawali kita punya jadi dua proposal yang akan kami danai seperti itu. Terus untuk luarannya, artikel di Jurnal Akreditasi Sintabika, non internal, artikel proceeding, internal umsida, gitu, naskah kebijakan atau prototipe. Terus untuk skema inovasi dan hilirisasi institusi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi ini ada 2 skema yang juga di launching bersamaan seperti itu. Untuk skema inovasi dan hilirisasi institusi dibagi menjadi 2, yaitu inovasi dan hilirisasi produk hasil riset. Kemudian skema inovasi dan hilirisasi produk hasil Abdimas dihilirisasikan. Jadi hasil dari riset, kemudian hasil dari Abdimas. Kemudian untuk masing-masing persyaratannya seperti apa, gitu ya. Kalau ini dari produk hasil riset untuk inovasi dan hilirisasi, jadi untuk tujuannya meningkatkan inovasi teknologi, hasil penelitian dan kebaruan hasil penelitian, meningkatkan mutu dan kompetensi para dosen di universitas, meningkatkan kapasitas industri dan meluaskan hasil inovasi, meningkatkan perolehan produk inovasi. Kemudian pendanaan dan lama penelitian, pendanaannya adalah 10 juta, lama penelitiannya sama, 6 bulan semua karena bersamaan. Terus untuk luarannya, untuk yang inovasi dan hilirisasi produk hasil riset lumayan banyak di produk atau jasa inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan siap diikutkan kompetisi, blueprint atau desain produk inovasi sebelum dan sesudah pengembangan produk atau naskah kebijakan bagi sosial menora sebelum dan sesudah pengembangan, bukti hasil uji coba, kemudian HKI berupa sederhana untuk produk inovasi dalam bentuk TTG, metode atau proses hak cipta untuk naskah kebijakan dan produk lainnya seperti aplikasi atau software, surat kerjasama dengan pihak mitra hilirisasi, kemudian bukti pemanfaatan produk atau jasa inovasi oleh mitra, publikasi di media elektronik. Jadi di sini tidak ada artikel jurnalnya. Kemudian kriteria pengusul, ketua pendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional minimal AA, anggota pengusul sebanyak 2 orang dosen yang kualifikasi minimal salah satu anggota memiliki jabatan AA dan melibatkan mahasiswa, dua mahasiswa, mengusulkan memiliki produk inovasi riset yang sudah diaplikasikan. Terus, inovasi sesuai dengan roadmap yang jelas di setiap tahunnya. Jadi nanti ini silakan ditanyakan ke Bu Dwi yang mengomentari untuk ini. Terus, untuk yang Abdimas, jadi untuk tidak jauh beda dengan yang hasilnya riset gitu. Jadi kalau dilihat dari luaran inovasi, dari luarannya produk atau jasa inovasi hasil Abdimas ini salah. Maaf Bapak Ibu, ini belum ke ini. Kemudian blueprint atau desain produk inovasi, bukti hasil uji coba, kemudian surat kerjasama, bukti pemanfaatan produk atau jasa inovasi dengan mitra, publikasi di media elektronik. Untuk kriteria pengusulnya sama dengan yang di riset. Gitu. Jadi pengusul memiliki produk inovasi hasil Abdimas yang sudah dipublikasikan. Kalau ini dari produk-produknya itu dari hasil Abdimas, kalau yang tadi adalah hasil dari riset seperti itu. Dananya sama 10 juta seperti itu. Terus untuk prosedur, jadi prosedur pengusulan dan seleksi proposal, gitu ya. Jadi nanti untuk upload proposalnya itu adalah melalui Shadow. Di Shadow itu nanti ada untuk upload roadmap, kemudian ada pilihan antara riset Abdimas, kemudian ada 3 pilihan nanti. Jadi ada riset, kemudian ada Abdimas di Shadow itu, kemudian ada inovasi dan hilirisasi tersendiri. Meskipun inovasi dan memang untuk hilirisasi dan inovasi itu memiliki gerbong tersendiri seperti itu karena hasil dari riset dan Abdimas gitu. Kemudian kalau dari ini untuk
prosedur pengusulan dan seleksi proposal. Jadi pengusul mengajukan proposal ke Umsida melalui DRPM. DRPM membentuk komite penilai reviewer, komite menilai reviewer, kemudian DRPM membuat pengumuman dengan pengusulan, kemudian DRPM mengadakan pertemuan dengan pengusul proposal yang ditandai untuk menandatangani kontrak seperti itu. Terus jadi memang gini, jadi untuk di proposal pengajuan proposal itu ada proses des evaluasi, di mana untuk des evaluasi itu juga direview oleh 2 orang reviewer seperti itu. Kemudian di situ kemudian dilanjut dengan kalau lolos dari des evaluasi, kemudian dilanjutkan ke seminar proposal. Dari seminar proposal itu juga ada kemungkinan tidak lulus juga, gitu. Nanti berdasarkan nilai yang dinilai oleh 2 orang reviewer. Terus kemudian di laporan kemajuan itu juga dinilai oleh 2 orang reviewer. Kemudian di laporan seminar hasil juga dinilai oleh 2 orang reviewer. Kemudian untuk upload laporan akhir kemudian sama keluaran sesuai dengan masing-masing skema yang tadi seperti itu. Terus untuk yang terpenting adalah untuk timeline-nya. Jadi untuk penerimaan proposal kami batasi sampai tanggal 30 November itu. Kemudian des evaluasinya 1 minggu sampai 7 Desember. Pengumuman lolos DE-nya sekitar 9 Desember. Kalau ini tidak mundur lagi, mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan tepat waktu gitu ya. Kemudian untuk presentasi proposal 13 sampai 14 Desember bagi yang lolos masuk ke proposal. Kemudian pengumuman lolos proposal 20 Desember. Terus untuk tanda tangan kontrak sekitar 22 sampai 23 Desember. Kemudian pencairan dana tahap 1 50% sekitar 4 Februari ini sudah ada pencairan dana untuk segera melakukan penelitian. Kemudian pelaksanaan kegiatan 9 Januari sampai dengan 30 Juni. Januari sampai Juni. Presentasi laporan kemajuan 4 sampai 5 April, terus pencairan dana tahap 2 11 Mei, paling akhir ya 10 sampai 11 Mei, kemudian seminar hasil 27 28 Juni. Pencairan dana tahap 3 itu sekitar Agustus ya. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya untuk pencairan itu dibagi menjadi 3 tahap. Jadi 50 setelah tanda tangan kontrak, kemudian 25% setelah laporan kemajuan, kemudian 25%-nya lagi setelah laporan akhir atau seminar akhir jika memenuhi syarat luaran. Jika tidak memenuhi luaran gimana? Ya harus terus dipenuhi sampai selesai tahun anggaran. Kalau bisa itu selesai tahun anggaran itu selesai semua. Jadi memang kalau dilihat dari tahun-tahun yang lalu, tahun kemarin itu memang ada beberapa yang masih sampai saat ini itu belum selesai untuk luarannya. Jadi mungkin nanti yang bagi memang belum sama sekali selesai luarannya, tapi untuk hibah tahun ini kayaknya harus istirahat dulu seperti itu. Jadi harus diselesaikan dulu luarannya, minimal sudah submit. Mungkin kalau sudah submit nanti bisa kami pertimbangkan seperti itu. Mungkin itu yang dari riset yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti untuk diskusinya setelah selesai dari Pak Rohman dari Abdimas nanti dibantu dengan ada Bu Ramania, kemudian ada Bu Indah, kemudian ada Bu Dwi Rahayu nanti yang membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu kalau sekiranya ada yang tidak jelas seperti itu. Terima kasih Bu Indah. Baik, terima kasih Pak Mulyadi atas pemaparannya. Untuk pertanyaannya ditahan dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita simak dulu pemaparan materi mengenai hibah Abdimas institusi oleh Bapak Rohman Wijaya, Eskom Epcom. Kepada Bapak Rohman kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Hana selaku Wakil Direktur 1, Pak Dr. Sigit Hermawan, selaku Direktur DRPM, Bapak Ibu Kabid di lingkungan DRPM, Bapak Ibu Kasih dan juga rekan-rekan dosen semuanya, calon peneliti dan pengabdi dan penerima hibah internal 2020-2021. Nah, pada kali ini kami ingin menyampaikan terkait program kemitraan masyarakat
untuk kegiatan pengabdian masyarakat institusi tahun 2022-2023. Nah, pada tahun ini kami sama seperti riset, ada 2 skema. Yang pertama kompetitif, yang kedua penugasan. Tapi tetap penugasannya kembali pada pada pusat studi. Nah, terkait kompetitif ada 2 skema. Skema ini hampir sama seperti pada skema tahun 2019 dan tahun 2020, yaitu program skema di kemitraan masyarakat institusi dan program kemitraan masyarakat berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Monggo dilanjut Pak Mul. Nah, untuk bidang unggulan dan masyarakat sasaran hampir sama. Yang pertama bidang unggulannya itu pada pemulihan ekonomi kelompok masyarakat produktif, UMKM, BUMDes, koperasi, amal usaha Muhammadiyah, kemudian pada pemulihan sosial, tata kelola lingkungan dan teknologi tepat guna, mitigasi bencana dan masyarakat tangguh, kualitas keagamaan dan Kemuhammadiyaan dan pendidikan serta kesehatan masyarakat. Kami telah membreakdown itu semua menjadi beberapa isu dan target capaian yang nantinya dan sudah ada pada pada panduan yang versi 6. Kemudian dari tersebut didiseminasikan pada kelompok masyarakat yang kategorikan menjadi kelompok masyarakat produktif secara ekonomi, kelompok masyarakat non produktif, desa mitra umsida dan juga amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah gitu. Nah, untuk pertama terkait skema program kemitraan masyarakat institusi, next Pak Mul. Nah, tidak ada yang berubah dalam skema ini. Yang berubah insya Allah hanya nominalnya. Jadi terkait masyarakat sasaran, kemudian bentuk luaran tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya luaran. Awalnya kemarin itu antara sekitar 8-9 juta. Nah, pada kali ini itu kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui usulan dana maksimumnya itu hingga 10 juta. Nah, kemudian kalau bisa untuk tahun ini dilakukan secara luring dan juga sebelum pelaksanaan memang dari peneliti ataupun pengabdi sudah berkoordinasi dengan mitra terkait kebutuhan karena beberapa yang temui kemarin kegagalan dari kegiatan pengabdian itu proses pihak dilakukan oleh peneliti dan ketika proses pelaksanaan itu peneliti hanya secara simbolis secara kemudian ada satu kelompok mitra ya dan ada aktif besar Pak Roman keluar ini. Halo Bu Indah. Iya. Pak Roman keluar ini. Pak Rohman Kayaknya keluar, jaringannya Pak. buruk ini. Beliau Maka terlempar. dilanjut saja Bu Indah, enggak apa-apa. Baiklah, saya lanjutkan ya Bapak Ya. Ibu. Ini masih di program PKMI. Saya ulangi lagi bahwa di PKMI ini nanti untuk dananya berubah ya, berbeda dengan yang tahun lalu, di mana pada tahun ini sudah diusulkan dananya sebesar kurang lebih 10 juta. Kemudian memiliki kelompok mitra minimal 1 dan sesuai dengan kriteria melibatkan 2 mahasiswa aktif minimal semester 5 dan kemudian untuk pengajuannya itu diusahakan sudah mendapatkan tanda tangan mitra dan permasalahan yang ada di mitra minimal
ada 2 bidang masalah yang kemudian akan diselesaikan. Mohon maaf tadi terputus. Oh ya, sudah kembali ya Pak Rohman. Oke, Ya, mohon dilanjutkan kalau begitu. Oke, terima kasih Bu Ida. Nah, terkait itu namanya skema PKMI, jadi ada dua masalah yang memang harus diselesaikan dalam satu mitra, dan 2 masalah itu minimal akan dipecah menjadi 2 luaran. Jadi misalnya masalah pertama itu pada luaran jurnal, masalah kedua itu bisa pada haki, bisa pada artikel proceeding ataupun pada buku ber-ISBN. Silakan next Pak Mul. Nah, yang kedua ini tidak jauh beda kegiatannya, hanya saja untuk mitra di program PKM berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyaan itu memang mitra yang dikhususkan pada ranting atau cabang atau amal usaha Muhammadiyah, sehingga nanti perlu diperhatikan pemilihan skema ketika mitranya adalah pada ranting, cabang atau amal usaha Muhammadiyah, maka itu masuk pada skema amal usaha Muhammadiyah. Nilainya sama seperti PKMI 10 juta, kemudian 2 bidang kegiatan ada 1 mitra. Next Pak Mul. Nah, untuk kriteria pengusul kegiatan pengabdian masyarakat kali ini, baik di PKMI atau yang kemitraan institusi ataupun yang berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, itu sama-sama merupakan dosen tetap UMSIDA dan memiliki NIDN, tidak ada batasan untuk jabatan fungsional, kemudian melibatkan 2 orang mahasiswa aktif dengan minimal semester 5 dan tidak menerima pendanaan baik dari Badikti, kemudian institusi lain sebagai ketua, seperti misalnya di yang akan datang mungkin dalam waktu dekat itu risetmu itu masuk dalam penerima tersebut, sehingga apabila nanti baik itu judulnya sama ataupun judulnya berbeda, ketika diusulkan oleh nama yang sama akan kemungkinan nanti tidak lolos pada tes evaluasi. Itu terkait apa itu namanya usulan dari Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Mul. Nah, yang penugasan desa mitra ini itu memang kami khususkan kepada apa itu namanya tim pusat studi sesuai dengan apa itu namanya kebutuhan dan juga sesuai dengan rekomendasi. Nah, dalam kegiatan untuk penugasan desa mitra ini, apabila Bapak Ibu merupakan anggota dari pusat studi dan sudah mengusulkan atau sedang akan mengusulkan desa mitra, maka tidak diperkenankan untuk mengusulkan 2 skema sebelumnya. Jadi skema institusi maupun skema berbasis SAIKA tidak boleh diusulkan oleh pusat studi yang sudah mengusulkan skema pusat studi. Nah, pada program penugasan desa mitra ini itu harus sesuai dengan RJPM desa, kemudian kolaboratif dan menghasilkan rencana induk pengembangan desa wisata. Karena tema kami di sini itu pada proses pengembangan desa wisata, baik wilayah Sidoarjo maupun luar Sidoarjo. Tapi kami sudah memiliki beberapa apa itu namanya catatan desa wisata di lingkungan Sidoarjo. Selanjutnya Pak. Nah, untuk luaran kurang lebih sama semua skema. Jadi yang pertama adalah jurnal Abimas terakreditasi Sinta, baik Sinta 5 hingga Sinta 1, kemudian artikel proceeding nasional, proceeding Abimas, kemudian produk pengabdian yang tercatat dalam haki maupun buku ber-ISBN. Kemudian 2 artikel media. 2 artikel media tadi itu kalau bisa dibedakan antara masalah pertama dengan masalah yang kedua, sehingga menjadi 2 berita yang berbeda dalam satu program pengabdian yang sama. Kemudian video dokumentasi itu yang terunggah di channel DRPM dan ada peningkatan keberdayaan mitra. Selanjutnya ini yang terakhir terkait yang membedakan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, kami memperbarui surat pernyataan kesediaan mitra. Jadi Bapak Ibu tidak memakai surat kesediaan mitra yang sebelumnya. Yang membedakan antara pada surat mitra tahun 2002 ini, itu yang pertama itu judul dan juga bidang masalah yang akan diselesaikan itu dituliskan dahulu pada mitra atau pada surat mitra kali ini dan ditandatangani oleh mitra. Kemudian di sini juga disetujui oleh Direktur DRPM. Jadi
Bapak Ibu yang akan mengusulkan program pengabdian masyarakat, semua skemanya itu wajib melampirkan surat kesediaan mitra ini, dan ada beberapa komponen baik dari peneliti, kemudian pengabdi, kemudian mitra kerjasama, dan juga direktur DRPM untuk pengesahannya. Jadi itu saja terkait pengabdian masyarakat, tidak terlalu banyak perubahan, yang berubah hanya nominal dan juga ada satu tambahan skema serta surat mitra tahun 2002. Jadi terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Roman atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, kini memasuki sesi tanya jawab. Monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan seputar riset ataupun Abdimas kali ini. Monggo Bapak Ibu. Jelas KB. Ya, sepertinya begitu ya, karena tidak banyak perubahan, Bapak. Apalagi terkait pendanaannya ya sedikit ada peningkatan itu ya, sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Langsung saja, langsung masuk ke proposalnya. Tanya Bu Endah. Oh, iya, monggo Bu Tasi. Saya off cam aja ya. Ye. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan tanya, tapi usulan aja ya. Atau mungkin ada masukan. Karena untuk tahun ini juga yang di RPM, Umsida belum mengumumkan reviewer, baik untuk Abdimas maupun riset. Masukan aja untuk Bapak Ibu semuanya yang nanti akan usul Abdimas dan riset. Nomor 1, barangkali disampaikan oleh Pak Mul dan Pak Rahman, sangat bagus ya, tapi alangkah baiknya kalau dibaca kembali. Nanti di-share kan ya Pak Roman, Pak Mul, panduannya di-share ya. Nah, itu mohon Bapak Ibu untuk membaca dengan teliti gitu ya. Saya pikir ini sudah berkali-kali, tapi mungkin 2022 ini kita sudah zero kesalahan lah, minimal ketikan. Kemudian juga syarat-syarat. Jadi kalau mungkin kemarin masih dimaklumi, dimaafkan gitu ya, bisa jadi sekarang mudah-mudahan sudah betul-betul ketat. Karena ini juga alhamdulillah Bu Hana sudah jadi reviewer nasional ya, dan itu juga sangat ketat sekali. Karena toh kita akhirnya juga akan menuju ke sana, tidak hanya internal tok. Ya, kalau memenuhi syarat harus ikut yang nasional. Nah, begini Bapak Ibu, Pak Sigi, Pak Mul, Pak Rohman, menanggapi yang kemarin evaluasi 1 tahun kemarin, itu kan ada yang sudah dipanggil untuk pemaparan, proposalnya, kemudian ternyata tidak diterima. Nah, itu menimbulkan kecewa, menimbulkan marah atau apalah begitu ya. Jadi saran Bu Tasi 1, sebelum Bapak Ibu dipanggil untuk pemaparan proposal di depannya reviewer, mungkin ada baiknya kita internal dulu ya, kami koreksi untuk misalnya kalau Bu Tasi jadi reviewer lagi, dikoreksi dulu proposalnya baik Abdimas maupun riset. Kalau ada yang kurang, barangkali mungkin tidak ada dengan mitra, tidak ada tanda tangan Pak Sigit, tidak ada yang lain yang itu penting, itu akan kita kembalikan dulu lah sebelum mereka dipanggil untuk pemaparan proposalnya. Jadi supaya diperbaiki. Nah, kemudian kalau sudah oke semua, Bapak Ibu harus di mindset-nya dirubah bahwa belum tentu yang dipanggil untuk pemaparan itu pasti lolos. Ya, belum tentu yang dipanggil untuk pemaparan itu pasti lolos. Ini mindset-nya harus disamakan dulu. Sehingga kalau misalnya sudah direvisi, dikembalikan ke Bapak Ibu semua, ternyata tidak dirubah dan sebagainya, otomatis kami reviewer, misalkan nanti Bu Tasi kepilih, ya berhak untuk tidak meloloskan revisi proposal tersebut. Ya, jadi itu penting sekali. Kemudian yang masukan kedua, evaluasi kami sebagai reviewer juga, Pak Sigit juga, Bu Hana juga, kalau memang masih ada di sini, tidak mesti dana itu digebiah-uyah sama. Ya,
misalkan maksimum 10 juta. Udah deh dikurangi semua jadi 8,5 semua, tidak. Karena kami reviewer juga melihat misalkan SOS, kebetulan Bu Sasi juga pada waktu data sharing itu orang SOS semua, itu ada dananya akan saya lihat dari kegiatan dia. Kekuatan di SOS itu kan FGD. Jadi akan saya lihat kalau memang dia make sense, masuk akal, ya oke kita danai. Kemudian yang IPA juga gitu, ujinya itu juga mahal, uji sampelnya itu. Jadi tidak mesti harus digebyah-uyah. Sekalipun maksimal 10 juta, awis ben roto wis sama rasa tiket 8,5 semua, tidak seperti itu ya. Jadi ya memang harus kita lihat itu untuk bagi kami sebagai reviewer nantinya kalau kepilih itu memang penting sekali begitu ya. Jadi seandainya Bapak lah aku kok cuma dapat 7 juta lah, enggak lah kegiatannya apa. Kalau misalnya Abdimas hanya penyuluhan gitu toh, ketemu para mitranya, kasih apa namanya penyuluhan dan sebagainya, setelah itu selesai ya masuk dimaksimalkan 10 juta toh, paling pengen konsumsi dan sebagainya cuma berapa, after that nggak tahu kita apakah di apa namanya diteruskan nggak Abdimasnya itu misalkan. Jadi ini juga harus dipahamkan semua para dosen yang mengusulkan, nanti tidak semua harus digebyah-uyah sama rasa diantem 8,5 juta misalnya. Tidak begitu ya, kami akan melihatnya lagi. Terus kemudian ketiga yang terakhir, betul kata Bu Hana, memang apa ya, seharusnya tidak perlu diteliti, dicoba untuk diteliti gitu ya. Itu betul sekali, kalau bisa itu memang saya setuju Pak Sigit dengan backup roadmap. Jadi ya roadmap pribadi masing-masing dosen, kemudian prodi dan juga fakultas. Nantinya akan akhirnya ke DRPM atau apa namanya rektorat begitu. Saya setuju itu supaya nanti kami reviewer kalau misalnya mutasi dipilih kembali akan lihat ini ngapain Pak dosen ini kok neliti ini. Saya akan baca roadmap beliau. Roadmap beliau seperti apa gitu. Jadi gak morat-marit kemana-mana. Paling enggak minimal itu ada mata kuliah yang beliau ampu sehingga untuk dikembangkan menjadi penelitian ataupun lebih lanjut ke Abdimas. Intinya seperti itu, sehingga penelitian kita itu enggak hanya numpuk di box, Abdimas kita enggak hanya jadi barang begitu, terus selesai enggak, tapi betul-betul terus berkelanjutan dan dipakai di masyarakat. Dan syukur-syukur sekarang sudah ada inovasi dan sebagainya ya, itu yang betul-betul mengenakkan kita gitu, supaya barang yang kita miliki itu enggak berhenti gitu. Minimal itu bisa dipasarkan begitu, walaupun nilainya mungkin masih kecil. Baik, itu aja masukan dari saya, Bu Indah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tasi atas masukannya. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Bu Indah. Monggo silakan Pak. Bertanya Pak. Ini terkait dengan fakultas Pak Sigit. Kemarin kan di tahun ini kita di FAI ada kerjasama internasional itu Pak dengan Uniza. Nah, sedangkan tadi kan ada skema penelitian internasional tentang individu. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, apakah yang sudah kerjasama dengan institusi itu kita melanjutkan, ya, secara kelembagaan, FAI dengan Uniza, atau bagaimana, Pak Mul? Saya Pak Sigit, monggo Pak Sigit. Ya, jadi semuanya tadi mau saya sampaikan. Pertama adalah insya Allah untuk risetmu itu informasinya diumumkan setelah muktamar. Ini Bapak semuanya. Jadi yang ikut risetmu sebenarnya sudah ada nama-namanya, tetapi karena belum ada SK-nya kami nggak berani untuk menyampaikan nama-nama tersebut ya, baik riset maupun Abdimas seperti itu. Bapak semuanya enggak apa-apa, yang penting nanti semoga keterima, tapi enggak keterima bisa langsung merubah bentuk riset atau Abdimas yang versi template-nya Umsida. Itu yang pertama ya Bapak semuanya ya. Nih. Yang kedua tentang riset penugasan. Riset penugasan itu
penugasan karena memang ditugaskan untuk memperkuat akreditasi. Itu yang pertama ya. Yang sudah ada, yang sekarang berjalan adalah 3 tim. Timnya dari FPIP, ke timnya dari FAI yang saya tidak apa-apa, dan juga timnya dari FBHIS ini. Nah, nanti untuk yang berikutnya adalah penugasan luar negeri itu untuk 6 program studi. Ini semuanya ya. Insya Allah ada 12 proposal yang akan kami terima. 6 itu adalah untuk program studi yang akan akreditasi, yang nanti jam 1 akan kami kumpulkan juga. Kemudian insya Allah 6-nya adalah untuk umum gitu ya ini. Itu yang pertama. Kemudian yang penugasan dalam negeri itu adalah Fikes. Semuanya nanti Fikes kami akan diskusi sama juga jam 13 itu kami diskusi dengan Fikes dan juga 6 program studi yang akan mendapatkan hibah penugasan. Itu semuanya ya ini. Jadi ada 6 dan 1 untuk penugasannya dalam negeri. Itu semuanya ya. Kemudian riset dan Abdimas Bina Desa itu penugasan juga, tetapi yang ditugaskan adalah pusat studi semuanya. Riset Desa Mitra. Ini nanti insya Allah kami kolaborasi dengan Kadin Sidoarjo, memang beda-beda job disk-nya ya, tapi jam 15 kami akan diskusi dengan Kadin untuk riset Bina Desa dan juga Bina Desa ini. Tapi semuanya keterangan lebih lanjut kami akan sampaikan nanti di hari Senin insya Allah tentang hal tersebut ya, mana saja yang Bapak Ibu bisa kirim proposalnya ya ini. Nanti kami sampaikan dari Senin itu riset penugasan internasional ini siapa yang akan ditugasi gitu ya semuanya, kayak model dikti gitu loh. Riset ini bebas untuk dosen-dosen yang umum kan begitu ya ini. Yang penting tidak jadi atau tidak mendapatkan dari risetmu kan begitu semuanya ya ini. Itu Mbak dari saya, terima kasih. Gambarnya begitu. Jadi ada yang nanti kami tugaskan, insya Allah ada yang kami untuk umum gitu ya ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat memberikan usulan nanti ya. Minimal saat ini adalah mencari ide ya, cari ide apa yang akan dirisetkan, apa yang akan diabdimaskan. Ya ini Bapak semuanya ya. Tadi benar juga tadi Bu Prantasi, terima kasih Bu Tasi, beberapa hal yang sampaikan Bu Tasi mungkin mewakili reviewer ya, reviewer yang sudah ada ini selama ini bekerja kan begitu ya, walaupun isi internal musida tetap ada yang namanya proses itu gitu ya semuanya, proses yang kita memang samakan dengan kebijakan dikti gitu ya. Ini ada desk evaluation, ada seminar proposal dan sebagainya gitu semuanya ya ini. Dan semua jangan lupa ada satu lagi hibah inovasi dan hilirisasi ya, yang punya produk-produk inovasi silahkan diikutkan riset hibah ini ya. Itu bila dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Baha, Pak Sigit atas pemaparannya, penjelasannya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sampun, J? Tidak ada yang ditanyakan? Berarti hari ini bisa ditutup, J? Baik. Sebagai penutup Zoom ini akan saya tarik kesimpulan dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Mulyadi dan juga Bapak Rohman terkait hibah internal riset dan Abdimas, di mana untuk hibah riset dan Abdimas tidak jauh berbeda dengan tahun yang sebelumnya, hanya sedikit penambahan di pendanaannya. Kemudian tadi ada usulan dari Bu Tasi, di mana untuk dana tidak harus sama antara peneliti satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan kegiatannya, terlebih kalau menggunakan laboratorium J untuk penelitiannya, barangkali bisa lebih dioptimalkan, dimaksimalkan. Kemudian insya Allah nanti jam 1 akan ada
Zoom lanjutan terkait riset penugasan, dan insya Allah itu nanti akan disampaikan lebih lanjut siapa saja yang akan mengikuti di penugasan tersebut yang akan disampaikan oleh Pak Mulyadi. Akhir kata, saya sebagai MC pada acara Zoom hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Dan akhir kata saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan keluar dulu nggih. Mungkin ada tambahan Pak Mulyadi? Oh ya, sebentar. Maju, Jadi, oh ya, sedikit. Jadi yang untuk penugasan tadi. Bukan, untuk yang pemula, bukan. nanti ini ada workshop tersendiri, ada klinik proposal. Nanti yang mungkin di pertengahan antara sebelum tanggal 30, seperti itu. Khusus untuk pemula, ada workshop untuk proposal. Begitu sih. Gitu. Sudah, itu Bu Indah. Tambah. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar Bapak Ibu, saya capture terlebih dahulu, nggih. Untuk yang layar 1.